Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, karena di sini kebetulan siang. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat custom marker pada leaflet. Ya, oke. Yang pertama, tentu saja kita pastikan dulu exam kita aktif ya untuk Apache-nya. Selanjutnya kita langsung ke folder htdoc kita ya. Di sini kita buat folder baru, namanya adalah WebGIS custom marker. Nah, seperti ini. Di dalamnya untuk halaman utamanya kita akan buat file yang namanya index.php ya, seperti ini. Nah, di sini karena kita akan menggunakan beberapa gambar ya, jadi di sini sebaiknya kita buat folder yang namanya asset. Oke, setelah itu kita buat folder lagi yang namanya image. Nah, nanti gambar icon-iconnya untuk custom markernya akan diletakkan di sini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita buka. Di sini saya pakai Visual Studio Code, WebGIS custom marker. Nah ya, masih kosong. Nah, di sini saya akan mengopi saja template yang nanti saya akan berikan di deskripsi. Jadi template ini maksudnya adalah codingan WebGIS yang sebelumnya ya, tentang marker juga ya. Ini saya copy, saya pastekan di sini. Nah, kasusnya di sini saya akan bisa close dulu ya. Kita akan menampilkan marker-marker rumah makan dan kafe ya yang ada di Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelehari. Nah, jadi di sini di Google Map, dengan bantuan Google Map kita coba cari lagi ya, Kelurahan Angsau. Nah, ini ya. Seperti biasa kita perlu set view-nya, jadi ambil di titik paling tengah, kira-kira di sini. Aduh, kita klik sekali saja. Nah, lalu klik koordinat ini agar bisa kita copy di sebelah kiri. Iya. Copy, kita taruh di set view-nya ya. Nah, yang ini. Kita taruh di sini. Ini 17 kayaknya terlalu gede deh. Coba saya ganti 14 ya. Nah, kita akan coba dulu, tampilkan dulu di sini localhost WebGIS custom marker. Oke, sudah tampil ya daerah Kelurahan Angsau tadi. Selanjutnya kita perlu mencatat beberapa lokasi ya yang ada di Kelurahan Angsau ini. Oke. Contohnya ya, di sini, kita lewat Google Map ya. Contohnya di sini, nah ada nasi uduk sidul ya. Kalau gambarnya garpu dan pisau itu berarti di rumah makan. Kalau kafe itu biasanya gambar kopi ya. Ini saya zoom lagi. Nah, seperti ini. Angkringan Pula Kita. Ini kafe atau tempat jajanan gitu ya.
Nah, kita coba klik dulu nasi uduk sidul. Nah, kalau kita klik, jarang ya dia memberikan informasi titik koordinatnya di sini. Nah, ini kalau kita search ke bawah, nggak ada ya. Lalu di manakah titik koordinat dari nasi uduk sidul? Nah, di video-video sebelumnya saya sudah bahas ya. Lokasinya ada di URL, tapi di area paling belakang. Nah, ini adalah lokasinya. Kita catat aja di notepad ya. Misalkan nasi uduk sidul. Nah, ini koordinatnya, saya copy ini ya, ini yang paling belakang. Nah, di sini ada tanda seru 4D. Ini kita ganti menjadi koma spasi. Nah, ini adalah titik koordinatnya. Oke, sebentar lagi kita akan nge-flash ya. Saya akan nge-flash videonya, dan setelah hidup lagi catatannya sudah banyak. Oke, ini dia catatannya sudah sangat banyak sekali ya. Ini saya perbesar saja. Jadi untuk rumah makan di sini saya mengambil 17 data, dan untuk kafe dan tempat nongkrong ya, ini saya mengambil 23 data. Ini akan kita masukkan semua. Nah, sekarang kita cari dulu custom markernya ya. Kalau di video-video sebelumnya, marker itu ditandai dengan penanda yang default ya, yang sangat standar, bulat terus ada ujung lancip di bawah ya. Nah, sekarang kita akan cari custom marker. Jadi icon untuk rumah makan akan kita ganti menjadi sendok dan garpu seperti Google Map tadi. Sedangkan untuk kafe kita akan ganti dengan menggunakan gelas kopi. Nah, cara mencarinya mudah ya. Kita akan mencari lewat Google marker map free. Nah, seperti ini. Ada banyak ya, ada icon 8, free pick dan lain sebagainya. Di sini saya menggunakan yang Mapiti ya. Kita buka Mapiti. Oke. Nah, sekarang saya mau mencari sendok garpu dulu. Berarti itu di bagian restoran ya. Kita klik restoran. Nah, ini ada sendok dan garpu ya. Saya pilih yang ini, klik. Nah, oke. Di Mapiti ini uniknya kita bisa memilih warna. Misalkan saya mau warna oranye ya. Nah, seperti ini. Saya pakai yang ini aja deh, gitu. Download. Saya simpan. Nah, kita coba buka. Nah, perhatikan ya, dia tidak ada ekstensinya, jadi kita harus tambahin sendiri ekstensinya. Sekarang saya ganti nama filenya ya. Saya akan ganti menjadi rumah makan .png. Oke, ini saya cut, saya pindahkan ke aset tadi ya, aset image. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan cari lagi yang kopi ya. Saya akan mencari lagi yang kopi. Yang kopi itu di sini dia letaknya di interface. Kenapa di situ saya juga nggak tahu ya. Saya cari dan ternyata posisinya ada di interface. Saya juga tidak tahu. Nah, ini ya, ada kopi. Kita klik saja. Nah, di sini saya akan memilih warna coklat ya. Karena kopi itu kan coklat. Oke. Jadi ini kira-kira saya download. Ini saya download yang kecil aja ya. Jangan saya tidak mendownload yang besar agar ukuran aplikasi kita lebih kecil. Oke, sudah tersimpan, sudah terdownload. Saya cek. Ini ya, kopi 4.
kita ganti dulu namanya menjadi copy.png. Saya enter. Ini udah saya cut, saya pindah ke image. Nah, seperti ini. Jadi sekarang saya sudah punya dua marker. Ini kalau kita buka ya, misalkan saya klik 2 kali. Nah, kelihatan ya. Nah, ini yang sedot garpu, yang garpu dan pisau, dan yang ini yang adalah yang kopi. Oke, sekarang ini berhubung kita sudah buat aset ya, lalu kita buat folder. Alangkah baiknya kalau sekarang saya akan buat pages dah ya. Saya akan buat pages. Jadi halaman-halaman akan saya taruh sini. Nah, indeks yang di depan akan saya pindah ke pages tadi ya. Saya cut ini saya cut. Saya pindah ke pages, saya paste di sini. Nah, karena nanti di video-video berikutnya kita akan menggunakan banyak halaman. Jadi sekalian saja saya letakkan, saya buat folder page. Nah, indeks ini saya ganti menjadi dashboard. Apakah bisa langsung terhubung menggunakan dashboard di folder page di dalam folder aset? Tidak. Ya, dia tidak akan langsung terhubung. Ketika kita merefresh ini, nah dia akan jadi seperti ini ya. Dia tidak akan langsung masuk ke dalam membuka dashboard PHP. Nah, sekarang kita balik ke WebGIS custom markernya. Di sini kita buat lagi indeks ya. Kita buat indeks. Nah, seperti itu. Tapi di file ini kita akan arahkan ke dashboard tadi. Ya, di file ini akan kita arahkan ke dashboard. Caranya gimana? Nah, ini dia otomatis kosong ya. Pertama kita buat dulu HTML, tag HTML ya. Terus ya ini boleh deh ya, kita masukkan dalam map walaupun nggak terlalu ngaruh sebenarnya. Nah, di sini kita buat JavaScript. Nah, di bawahnya kita coding langsung. Kita langsung arahkan window location-nya. Nah, ya. Ke tadi ya. Kalau teman-teman lihat ini di folder WebGIS custom marker ya, ini. Nah, dari aset terus ke page baru ke dashboard. Jadi di sini ini kan kita posisinya di luar ya. Kita posisinya di WebGIS custom marker. Kita posisinya di folder ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus berpindah ke aset, page, dashboard. Aset, page, dashboard.php. Nah, karena di JavaScript, jadi kita tutup dengan koma. Seperti itu. Nah, sedangkan dashboard, dia sudah, karena kita cut tadi ya indeks yang di luar, kita pindahkan menjadi dashboard, jadi dia isinya seperti ini. Nah, sehingga ini kalau kita refresh, nah perhatikan ya, dia larinya ke aset, page, dashboard, dan dia membuka lagi peta ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada bekas marker ya yang sebelumnya, tidak kita hapus karena nanti kita akan nyontek dari sini. Ini terlalu panjang horizontalnya, jadi di sini saya pakai word wrap ya. View word wrap, maka dia akan ke bawah seperti ini. Jadi kita lebih enak melihatnya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan saya hapus ya. Nah, di sini saya akan buat dulu ini dalam script ya. Akan buat dulu icon-iconnya ya, teman-teman. Var icon rumah makan, misalkan. Nah, ini untuk iconnya rumah makan yang garpu pisau tadi ya. Sama dengan L titik icon. Hati-hati i-nya harus kecil ya, jangan besar.
Kalau besar nanti dia tidak terpanggil ya fungsinya itu. Icon URL, nah perhatikan dia penulisan stylenya ini menggunakan camel case. Jadi yang paling depan i-nya kecil, kata berikutnya gede. Icon URL, nah di sini kita langsung manggil ke image-nya ini ya, ke image terus rumah makan PNG. Nah perhatikan, kita sekarang posisinya ada di folder page ya. Agar kita bisa ke rumah makan, agar kita bisa mengambil gambar rumah makan PNG ini, maka dia harus keluar dulu dari page. Keluar dulu dari page, baru kemudian masuk ke folder image dan ambil. Nah untuk keluar pakai titik 2 ya, seperti ini. Kemudian masuk ke folder image, lalu baru mengambil rumah makan titik PNG ya. Nah terus di sini selain icon URL, saya akan meletakkan juga icon size ya. Icon size titik 2 dulu, 44,44. Kenapa harus 44? Sebenarnya enggak ya, enggak harus 44, sesuai selera sebenarnya. Awalnya ketika saya membuat, saya nyoba-nyoba dulu. Nah, saya bermain dari ukuran 37, ternyata terlalu kecil, 50 ternyata terlalu besar, dan saya mendapatkan 44 itu pas menurut saya. Nah, tapi itu menurut saya ya. Dan kita sebaiknya genap ya, karena nanti akan saya jelaskan kenapa genap. Intinya agar enak dibagi dua. Ya. Terus icon anchor, nanti akan saya jelaskan apa ini. Di sini saya akan set 22,44. Nah ini ya, jadi 22 ini 44 dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Nanti saya jelaskan. Kemudian berikutnya tooltip anchor. Nah ini saya set 22, min 20. Kenapa min 20? Nanti juga akan saya jelaskan ya. Jadi sabar dulu. Nah ini saya copy. Kemudian saya buat lagi di sini var icon copy ya. Var icon copy. Nah, URL-nya ini rumah makannya tinggal saya ganti menjadi copy PNG dan sisanya sama. Oke. Nah, selanjutnya kita coba dulu yang rumah makan Sidul ya. Rumah makan. Nah, saya kasih komen dulu untuk menyatakan kalau ini adalah yang rumah makan. Saya ambil yang pakai tooltip aja. Nah, yang marker, nah tinggal kita lihat ya. Nasi uduk Sidul itu koordinatnya adalah ini. Ya, kita pastekan. Add to my map. Bind tooltip. Apa tadi? Nasi uduk Sidul. Nasi uduk Sidowel. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat markernya. Nah, untuk membuat custom markernya, tinggal kita kasih style. Ya, tinggal kita kasih style. Di belakang titik koordinatnya ini, kita kasih koma, kita kasih style dengan kurung kurawal. Icon titik 2. Nah, di sini kita tinggal panggil aja icon rumah makannya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan. Oke, nah ini adalah custom iconnya ya. Custom markernya, sorry. Jadi, sudah berupa
garpu dan pisau. Kalau kita tidak pakai ini, misalkan kita delete, ya kayak gini aja gitu ya, seperti itu. Nah, tapi ini kalau menurut teman-teman masih terlalu besar, bisa dikecilkan kok. Ya, tinggal atur icon size-nya tadi. Ya, kalau ini jadi 22, misalkan 22, dia akan kecil lagi, sangat kecil malah. Gitu. Lalu apa itu icon anchor? Icon anchor itu adalah berhubungan langsung dengan lokasi markernya. Jadi tadi di awal kita memilih marker ya, yang ada ujung ini, yang di bawahnya ini ada ujung kecilnya. Nah, saya pinginnya markernya tuh pas di ujung sini. Nah, sedangkan ukuran dari marker itu titik koordinatnya 0,0-nya tuh di kiri atas, ke kanan 44, ke bawah 44. Nah, sekarang sumbu X-nya kita pinginnya pas di tengah sini kan. Nah, maka 44 bagi 2 untuk X-nya, sehingga menjadi 22. Terus sumbu Y-nya bagaimana? Sumbu Y-nya ya ke bawah full 44 sampai sini, sampai ujung sini. Makanya di sini kita letakkan 44. Itu icon anchor. Kalau tooltip anchor itu akan berhubungan dengan menampilkan pesannya ini ya. Nah, menampilkan tooltipnya ini. Kenapa 22? Jadi tadi posisi markernya kan pas di bawah, pas di tengah. Kalau kita letakkan 0,0, nah seperti ini, misalnya 0,0, maka dia tooltipnya akan pas di bawah dari, nah di sini. Jadi pas di bawah segitiga di bawahnya sini, tulisannya muncul tuh, tuh, ya. Kalau saya sih merasa terganggu. Nah, makanya saya ingin menggeser ke kiri atau ke kanan sekalian. Sejauh apa? Sejauh full ya. Saya pinginnya sejauh-jauhnya. Jadi di sini saya taruh 22. Jadi dia dari 0 di tengah ke kanan full itu 22. Ya, kita biarkan yang Y-nya 0 dulu. Kalau kita jalankan, nah, ya. Tapi ini menurut saya masih mengganggu. Kenapa? Karena dia posisi tulisannya di bawah. Saya pinginnya di tengah gitu ya. Tapi berarti dia harus naik ke atas. Naik ke atas itu minus. Minus berapa? Terserah kita. Enaknya berapa. Saya pasang aja minus 20. Harusnya minus 22 ya. Pas di tengah. Saya pinginnya di tengah agak sedikit di bawah. Nah, ya terlihat sekali bedanya. Oke, ini akan saya flash sedikit dulu ya. Flash sebentar dulu. Biar nanti akan saya tuangkan semua data-data dari sini ke dalam koordinat sini. Oke, baik, sudah kita tuangkan ya semuanya ke dalam sini, ke dalam koordinatnya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk nasi uduk sidul, ini untuk ayam bakar Wong Solo, ini untuk pondok Yuscua dan seterusnya ya. Ini yang bagian rumah makan. Nah, kemudian yang kopi jangan lupa ikonnya diganti ya menjadi ikon kopi. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti data-data ini akan saya kirimkan juga di deskripsi ya. Seperti itu. Kita coba cek ya, kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Menumpuk ya karena banyak, ya kita tinggal zoom saja. Nah, ini kafe tepi jalan, ST Indonesia Prehari, Seafood SS dan lain sebagainya. Oke, demikian video dari saya mengenai custom marker. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Semoga menjadi video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.